Kapal peti kemas raksasa berperan pada sebagian besar perdagangan global. Berkat kapal ini, kamu menerima barang pesananmu dari luar negeri, cepat atau lambat. Tapi, kapal jenis ini juga punya masalah seperti kapal mekanik lain, yaitu cenderung mogok. Disitulah kapal tunda berperan. Kapal tunda berfungsi untuk membantu kapal terlantar manapun, baik itu karena kehabisan bahan bakar atau tertahan oleh kerusakan fisik maupun teknis. Di samping menjadi penolong, kapal tunda juga memandu kapal saat berlabuh. Karena besar, garis bawahi, kapal peti kemas butuh bantuan navigasi kapal tunda kecil untuk berlabuh dengan benar. Kapal tunda juga berfungsi sebagai pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran di kapal. Banyak kapal barang memiliki sistem untuk menghentikan kebakaran, tapi kapal tunda memberi bantuan tambahan jika kebakaran tak terkendali. Banyak kapal kargo mengarungi perairan bersuhu di bawah nol, seperti daerah Arktik dan menghadapi banyak hambatan. Kapal tunda bisa membantu lagi. Kapal tunda bisa melakukan langkah awal dengan memecah es, agar kapal besar bisa lewat tanpa mengalami kerusakan atau menunda pelayaran. Kapal tunda juga membantu kapal-kapal besar bergerak melalui area sempit. Pada tanggal 23 Maret 2021, Ever Given, salah satu kapal peti kemas terbesar di dunia, terjebak di terusan Suez selama 6 hari. Kejadian ini menghentikan pengiriman global senilai hampir 143,5 triliun rupiah perdagangan sehari. Terusan Suez adalah salah satu rute perdagangan terpenting, tapi kebetulan cukup sempit. Kalau mau dibandingkan, ya seperti gedung Empire State yang nyangkut di tengah jalan bebas hambatan ramai. Jadi kalau kamu penasaran kenapa kirimanmu terlambat dalam minggu itu, mungkin saja karena kejadian tersebut. Bagian dasar kapal hampir menyentuh dasar terusan. Pagi tanggal 23 Maret, cuaca berulah. Keadaan makin memburuk dengan kecepatan angin 73 km per jam. Kondisi cuaca yang menakutkan untuk navigasi. Harusnya, hal itu menjadi peringatan pertama. Tapi otoritas terusan nggak punya sistem untuk memonitor kondisi cuaca atau memperingatkan kapal-kapal tentang hal itu. Kapten kapal, Krishnan Kantavel, mengabaikan pertanda itu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa tahu bahaya dan konsekuensi ke depannya. Para pilot Mesir yang membantu navigasi gagal memberikan instruksi yang benar. Akibatnya, kapal nyangkut dengan posisi diagonal sehingga memblokir seluruh terusan. Otoritas terusan nggak menyediakan kapal tunda karena alasan tertentu, sehingga kapal terjebak selama 6 hari. Keadaan begitu buruk hingga mereka terpaksa mengerahkan penggali untuk memindahkan sebagian tanah agar kapal bisa membelok kembali dengan normal. Jadi, kapal tunda kecil ini benar-benar penting agar dunia perdagangan bisa berjalan. Ukuran kapal semakin besar seiring dunia yang makin tergantung pada ekspor dan impor daripada sebelumnya. Kapal-kapal itu dibuat untuk menempuh jarak jauh, bukan bermanuver di tempat dan sudut-sudut yang sempit. Kapal tunda dilapisi bahan yang enggak akan menggores atau merusak kapal besar, mirip mobil senggol di karnaval. Kapal tunda bisa mendorong atau menarik. Tapi satu hal yang pasti, dibutuhkan lebih dari satu kapal tunda untuk membantu kapal besar kembali ke jalur lautnya. Nggak banyak air yang melewati kemudi agar kapal besar bisa membelok dengan cepat dan ada risiko kerusakan mesin jika didorong terlalu keras. Kapal tunda bisa menarik langsung atau nggak langsung, menarik kapal baik dari depan atau samping. Kapal tunda juga bisa mendorong dari satu sisi ke sisi lain. Kapal kecil ini mirip semut dibandingkan kapal-kapal besar itu. Rahasia kesuksesan kapal tunda adalah karena kapal tunda mengapung di air, yang artinya nggak ada fondasi padat yang harus diatasi. Hasilnya, mendorong dan menarik jadi mudah. Banyak kapal tunda baru memiliki 2 mesin besar bertenaga diesel. Juga ada beberapa model listrik yang aman bagi lingkungan dan tetap menjalankan tugas dengan baik. Kapal barang pada umumnya lebih ramah lingkungan dibanding truk dan pesawat terbang, tapi lebih lambat. Biasanya, kapal barang mengangkut makanan, pakaian, barang elektronik, perabotan, dan barang-barangku. Kapal terbesar bisa mengangkut menara Eiffel tanpa kesulitan, meski menaikkan Eiffel ke kapal akan sulit. Kapal kargo 1000 kali lebih kuat dibanding mobil biasa. Jika semua peti kemas di dunia ditata dalam sebuah tumpukan, maka akan menutup setengah planet ini.
Jika kamu pernah berjalan di pantai di tahun 90-an dan melihat sesuatu mirip bebek karet, kamu nggak bermimpi. Di tahun 1992, sebuah peti kemas berisi 28.000 bebek karet hilang di lautan dalam pelayaran dari Hong Kong ke Amerika. Orang bilang peti itu terjatuh dari kapal dan berada di lautan dunia selama lebih dari 20 tahun. Apa yang mirip kecelakaan mengerikan yang meninggalkan konsekuensi buruk bagi ekosistem laut dunia juga membantu kita belajar dan memahami polusi plastik dan cara kerja arus laut. Tampaknya, bebek-bebek ini telah menempuh perjalanan cukup jauh saat terlepas dari peti kemas. Beberapa laporan menunjukkan bebek-bebek itu tersapu ombak di pantai Alaska, Amerika Selatan, Hawaii, Barat Laut Pasifik, Skotlandia, Australia, dan bahkan membeku di Kutub Utara. Bukannya sampai di berbagai kamar mandi di Amerika, justru bebek-bebek itu jadi mengembara ke seluruh dunia untuk melihat ada apa lagi selain dinding kamar mandi dan busa. Banyak bebek diserok dan dibuang dari laut dan samudera, sedang sebagian masih di luar sana. Ada sekitar 2.000 bebek yang beredar di arus pusaran Pasifik Utara. Kalau kamu penasaran, pusaran Pasifik Utara adalah tempat berbagai arus bertemu dan saling memutar di antara Jepang, Alaska, Kodiak, dan Kepulauan Aleut. Orang bahkan telah membuat situs web untuk melacak bebek-bebek ini dengan belangko kontak bagi orang yang menginformasikan salah satu dari banyak bebek yang ditemukan di seluruh dunia. Tapi siapa tahu, mungkin kita nggak akan pernah menemukan semua bebek yang tersesat di laut saat itu. Ini baru satu dari banyak insiden. Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 2.000 dari 10.000 peti kemas barang hilang di laut tiap tahun. Banyak peti kemas yang tergelincir ke laut nggak selalu tenggelam ke dasar laut. Mereka mengapung. Sisi buruknya, peti-peti kemas itu nggak mengapung cukup tinggi dan membentuk pulau-pulau berwarna yang mudah dilihat. Peti-peti ini mengapung mirip gunung es, cuma bagian atasnya yang kelihatan, yang artinya kapal atau perahu yang lewat takkan melihatnya dari atas. Kalau kapal melewatinya, kerusakan yang cukup signifikan bisa terjadi pada kapal itu. Peti-peti itu nggak bisa mengapung selamanya, jadi akhirnya tenggelam setelah berhari-hari tertahan di perairan terbuka. Beberapa orang bahkan telah melihat peti kemas barang tersapu ombak di pantai setelah terkatung-katung di laut. Peti kemas dibuat untuk bertahan sangat lama. Jika kamu merawatnya dengan benar, daya tahan tiap peti kemas bisa lebih dari 20 tahun. Ini luar biasa banget, mengingat peti kemas menjelajahi seluruh dunia dan berulang-ulang diisi barang baru. Peti kemas mengalami semua jenis kondisi cuaca dan harus bertahan dalam berbagai iklim. Banyak rumah modern terbuat dari peti kemas bekas yang didesain dengan estetika indah. Rumah-rumah dari peti kemas fungsinya sama dengan rumah seperti pada umumnya, hanya saja tampak keren. Di samping tampak keren, peti kemas cukup ekonomis dibanding rumah-rumah biasa. Kamu bisa menghemat banyak uang dengan struktur yang hampir setengah jadi. Yang dibutuhkan cuma sedikit fondasi dan beberapa penyesuaian di sana-sini. Dan boom, kamu punya rumah. Kamu juga membantu dunia dengan berkontribusi terhadap lingkungan. Rumah-rumah itu terbuat dari peti kemas daur ulang yang baru saja direnovasi dan dipoles bagi siapapun yang ingin menghuninya. Rumah dari peti kemas cukup bagus ditinggali dalam kondisi dingin maupun cuaca terik. Industri ini sedang booming, jadi rumah barumu bisa dikirim dalam 10 minggu. Kamu bisa melakukan penyesuaian sebelum dibangun untukmu. Peti kemas mudah diangkut karena nggak berat walaupun besar. Kamu bisa memprediksi biayanya tanpa biaya tambahan lain. Banyak peti kemas memulai perjalanan dari timbangan Dacin dan berkelana ke seluruh dunia. Dan akhirnya, peti akan pensiun di petak tanah dan dihuni keluarga yang akan menjadi bagian dari sejarah mereka. Wah, aku nyaris nggak bisa menahan diri.